Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari Kaskus dari tulisannya Mak Gendis, yaitu sebuah kisah yang berjudul Gendis. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kenapa mas? Kok wajahmu seperti orang panik begitu? Ini mah, barusan kantor nelpon mas, ada perubahan planning. Besok pagi mas disuruh datang ke kantor untuk meeting. Sepertinya dalam beberapa hari ke depan mas sudah harus berangkat ke pulau terpencil di daerah Nusa Tenggara Barat. Yah, sungutku dengan raut wajah sedih. Ya mau bagaimana lagi? Berarti benar yang tadi Gendis bilang, kalau mas sebentar lagi akan pergi jauh. Pulau yang kali ini mas tuju letaknya memang terpencil. Aku mengusap wajahku dan menghela nafas pelan, sedangkan suamiku berjalan menghampiri putrinya. Dis, sini bentar nak. Gendis menghentikan lompatannya dan menghampiri ayah. Apa ya? Dis, besok pagi ayah harus ke kantor. Karena sebentar lagi ayah harus tugas keluar pulau. Tuh, bener kan kata Andis? Ayah nggak percaya sih. Bukan, ayah bukan tidak percaya sama ucapan Gendis. Ayah cuma bingung. Kelit suamiku. Inun apa ya? Suamiku tersenyum dan mengecup kedua pipi Gendis yang basah terkena keringat. Ayah bingung, kenapa putri kesayangan ayah cantik banget? Godanya, putriku tertawa sambil menutup mulut dengan kedua tangannya. Dis, cantik ya? Iya nak, putri ayah cantik banget, ujar mas seraya menatap lekat-lekat wajah putrinya. Imah, Gendis, kita jalan-jalan yuk. Besok kan mas harus ke kantor, jadi tidak bisa nemenin Gendis bermain lagi, ajak suamiku. Alan-alan anal ya? Kita keliling saja, Gendis mau kan? Au ya, Dis au. Ya sudah, sekarang Gendis mandi dulu biar tidak bau asem. Habis itu kita langsung pergi. Gendis segera turun dari trampolin dan berlari menuju kepadaku. Mah, Andi mah. Ya nggak bau asem. Aku segera membuka baju Gendis yang basah bersimbah peluh dan membawanya menuju ke kamar mandi. Oleh main air, Gendis main air, bekiknya girang. Setelah hampir 1 jam lamanya berkutat dengan kemacetan, akhirnya kendaraanku melewati sebuah perumahan elit. Gendis tampak antusias melihat tulisan yang tertera di depan pintu gerbang perumahan. Mah, lock for apple. Tunjuknya ke huruf A yang berdiri tegak. Aku terkesima mendengar ucapan Gendis. Begitupun juga suamiku. Sejak kapan putriku belajar tentang singkatan huruf abjad? Batinku. B for beer. M for mama Endis. Ia menoleh sejenak melihat ke wajahku. Mah, kamu sudah ngajarin Gendis huruf abjad? Tanya suamiku sambil terus fokus menyetir. Enggak mas, Ima belum pernah ngajarin Gendis alfabet. Ima saja heran, kok dia tahu huruf abjad? Sekarang, nambah lagi tugasmu mah. Gendis sepertinya sudah paham huruf abjad. Mulai sekarang, Ima harus membimbing Gendis biar dia bisa hafal semua huruf besar dan kecil. Iya mas, nanti Ima akan langsung pesan puzzle alfabet besar dan kecil. Sekalian Ima tes kemampuan Gendis. Kalau nanti mas tugas, tolong yang sabar ya dalam mendidik dan membimbing Gendis. Insya Allah mas. Tiba-tiba putriku menjerit sambil menunjuk ke arah kendaraan yang berada di depan kami. Mah,
Lock with car. Dashback call. Ih, anak mama pinter banget sih. Gendis belajar bahasa Inggris sama siapa? Tanya aku sambil menciumi pipinya yang gemes. No, gelengnya cepat. Tidak lama kemudian kendaraan kami melintasi sekolah Dwi. Dis, lihat, itu sekolahnya Mbak Dwi. Tunjukku ke sekolahan yang berwarna hijau tua. Ui, teriak Gendis sambil menempelkan wajahnya di jendela mobil. Bagus ya sekolahnya Mbak Dwi. Gendis menggeleng pelan. No mah, olah Uwi nggak agus, lemah, selem. Putriku membuang muka dan tidak mau melihat ke arah sekolah Dwi. Pantesan, Dwi pernah cerita ke aku kalau di sekolahnya sering terjadi hal-hal yang di luar nalar, batinku. Dis, sekarang kan Mbak Dwi lagi belajar di dalam kelas. Putriku menggeleng cepat. No mah, no. Loh, kok no sih? Uwi agi bobo. Aku tertawa mendengar jawaban yang Gendis berikan. Loh, kok bobo? Mbak Dwi lagi belajar sayang, sautku seraya mengusap pucuk kepalanya. Uwi bobo mah, ake antal. Gendis langsung memeragakan posisi orang sedang tiduran. Karena merasa penasaran dengan ucapan putriku, aku segera mengirim pesan ke Dwi. Wi, barusan Mbak lewat depan sekolah kamu, kata Gendis. Sekolah kamu serem. Tidak perlu menunggu lama, aku segera mendapat pesan balasan dari Dwi. Mbak ngapain lewat sekolah aku? Kan aku pernah cerita ke Mbak kalau sekolahku emang angker, suka ada yang kesurupan dan masih banyak fenomena gaib lainnya. Mbak lagi jalan-jalan saja, soalnya besok Om Deddy harus berangkat ke kantor. Iya, lucu Dewi, masa Gendis bilang kamu lagi tiduran sambil pakai bantal? Dwi mengirim stiker orang tertawa terbahak-bahak. Gewil, kok tahu aja sih kalau aku lagi tiduran di kelas pakai bantal? Payah nih adiknya Uwi. Iya nih Mbak, guruku nggak datang, jadi daripada gabut, mending aku tiduran saja. Ah, serius Dwi? Kamu lagi tiduran pakai bantal? Dwi mengirimkan fotonya sedang berada di dalam kelas, dan yang lebih mengejutkan, aku lihat ia sedang merebahkan kepalanya di atas meja menggunakan bantal yang biasa dipakai untuk berpergian. Dengan terperajat, aku menatap ke arah putriku. Kok Gendis bisa tahu apa yang sedang Dwi lakukan? Batinku. Ya sudah Wi, Mbak jalan lagi ya, belajar yang benar. Oke Mbak, cium untuk Kiwil ya. Pesan Dwi dengan disisipi emotikon orang sedang mencium. Kenapa mah? Mukamu kok seperti orang kaget gitu? Tanya suamiku. Ini mas, ternyata apa yang Gendis ucapkan benar. Saat ini Dwi tidak sedang belajar, tapi dia lagi asik tiduran di kelasnya. Suamiku tersenyum kecil. Sepertinya ia sudah tidak heran lagi mendengar celotehan putrinya yang suka menjadi kenyataan. Kehadiran Gendis benar-benar telah membuat duniaku penuh warna. Semua ucapan dan tingkah lakunya yang di luar nalar logika selalu berhasil membuat aku dan suamiku terkesima, memandang takjub salah satu ciptaannya yang sungguh luar biasa. Setelah puas mengajak Gendis berkeliling, akhirnya aku kembali ke rumah. Wajah putriku terlihat sumringah karena tadi Mas sempat mampir ke toko mainan dan membelikan beberapa puzzle untuk putrinya. Berkali-kali Gendis tertawa riang dan menciumi kedua pipi ayahnya sambil mengucapkan terima kasih. Ya, Ain ama Endis, teriak putriku sambil membuka bungkus mainannya. Sebentar ya Endis, sahut suamiku sambil berjalan menuju ke atas karpet di mana putriku berada. Dengan anteng suamiku langsung bermain puzzle bersama Gendis. Sesekali terdengar suara canda tawa yang terlontar dari bibir keduanya. Aku yang terduduk di sofa hanya diam dan tersenyum bahagia melihat pemandangan yang langka ini. Karena merasa suntuk, aku segera meraih ponselku dan berselancar di dunia maya. Aku membuka aplikasi belajar online dan segera memesan 2 buah puzzle alfabet untuk Gendis. Setelah itu aku melanjutkan melihat-lihat dari salah satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Hingga akhirnya mataku tertuju pada salah satu produk kecantikan. Hatiku langsung terpikat saat melihatnya. Sesuatu yang begitu mungil dan berwarna lucu. Aku benar-benar menginginkannya. Aku segera mengecek harganya dan aku terkejut. Ternyata cukup mahal juga uang yang harus aku keluarkan
untuk benda semungil itu. Mataku berputar. Aku benar-benar ingin membelinya, namun aku takut. Takut kalau suamiku marah jika ia tahu aku membeli barang semahal itu. Namun jika tidak aku beli, maka aku yang akan kepikiran. Aku merenung, memikirkan apa yang sebaiknya aku lakukan. Beli tidak, beli tidak. Batinku menimbang-nimbang. Pikiran jahatku mulai beraksi. Lebih baik aku bilang ke suamiku kalau aku menginginkan benda itu, tapi tidak akan aku sebutkan harga aslinya. Aku cukup bilang kalau harganya murah. Toh suamiku tidak akan pernah mengecek mutasi rekeningku. Aku menyeringai akal. Aku melangkah pelan menuju suamiku yang masih menemani putrinya bermain. "Yah," ucapku manja. Gendis dengan wajah menunduk karena fokus menyusun potongan puzzle langsung bereaksi. "Mama angan bohong," bentaknya kencang. Ucapan spontan putriku berhasil membuat jantungku ketar-ketir, walau perutku juga terasa sakit karena harus menahan tawa. "Dah, ujul aja sama ayah." "Angan oongi suami," bentaknya lagi. Seketika suamiku menghentikan susunan puzzle-nya. Ia menatapku tajam. "Apa mah? Ima mau bilang apa? Kok tiba-tiba Gendis bilang jangan bohong?" "Ya tuh ya, mama au oong ayah." "Serius Gendis? Mama mau bohongin ayah?" Hanya mama aja." Gendis ini gak seru teriakku pelan sambil memajukan bibirku. "Mama akal," teriak Gendis sambil menunjuk ke arahku. "Ma," suaranya yang berwibawa membuat jantungku berdegup kencang. "Sini, duduk samping Mas," pintanya tenang. Dengan kikuk aku segera duduk di samping suamiku. "Coba bilang sama Mas, sebenarnya Ima tadi mau bilang apa?" Aku menggaruk pelan alisku. Aku merasa bersalah karena sudah berniat membohongi suamiku. "Ini Mas," aku menyerahkan ponsel di tanganku. "Ma, neoong, ntar Allah malah sama mama," tatapnya dengan raut wajah galak. Aku mencibir ke arah Gendis. Gendis ini," jawabku sambil tertawa terbahak-bahak. "Kok malah ketawa mah?" Suamiku terlihat kebingungan dengan situasi yang sedang ia hadapi. "Iya Mas, aduh, maaf banget ya Mas. Tolong maafin Ima, maaf banget." Aku segera menciumi kedua pipi suamiku dengan rasa bersalah. "Kenapa Ima minta maaf? Memangnya benar yang Gendis ucapkan kalau Ima mau membohongi Mas?" Aku menundukkan kepalaku dan mengangguk pelan. Suamiku menggeleng sambil tersenyum manis. Ima, memangnya kamu mau bohongin Mas apa?" "Ini Mas, Ima pengen beli ini, tapi harganya mahal banget. Tadinya Ima mau bilang ke Mas kalau harganya murah. Gendis malah baca pikiran Ima." Aku menepuk keningku. "Gagal deh rencana Ima mau bohongin Mas," ujarku sambil tertawa cekikikan. Ima, ada-ada saja sih kamu. Sudah tua tapi kelakuan masih saja seperti anak kecil." Suamiku tertawa pelan. "Au nih mama, ayah anak kecil." Gendis, jangan ikut-ikutan ayah dong," rengekku manja. "Ya Allah, Mas kira kamu bohongin apa? Ternyata cuma untuk sebuah barang seperti ini." Tunjuk Mas ke layar ponsel. Ima suka banget Mas, lucu," rayuku. Suamiku terdiam dan mengamati aplikasi belanja online yang kini berada dalam genggamannya. "Lucu juga dan warnanya bagus. Sudah, langsung beli sana, jangan sampai kehabisan. Kalau sampai tidak beli, bisa-bisa nanti malam ada tidak bisa tidur karena kepikiran." Godanya seraya mengusap lembut pucuk kepalaku. Aku menatap suamiku dengan tatapan tidak percaya. "Serius Mas, Ima boleh beli?" "Iya, tinggal beli saja kok. Ngapain dibikin rumit sampai harus berbohong segala?" Ima seperti tidak paham sama sifat Mas. Aku tertunduk malu. "Iya Mas, maafin Ima ya." "Alhamdulillah ada Gendis, jadi mama tidak bikin dosa ya nak." Mas tertawa kecil sambil menatap putrinya. "Mama oong, mama oongin ayah," ejeknya sambil tertawa. "Iya Nindis, masa mama tega mau bohongin ayah?" gurau suamiku. "Kan kita sudah janji tidak boleh berbohong ya Ndis." "Iya, no bohong, no,"
teriaknya lantang. Kan gak boleh bohong ya, harus jujur. Allah gak suka orang bohong Tan. Betul nak, pintar anak ayah. Mama, Gendis dan ayah harus saling jujur. Tidak boleh ada rahasia di antara kita, oke? Gendis mengacungkan jempolnya. Gendis jujur ya. Insya Allah selamanya Gendis akan tumbuh menjadi pribadi yang jujur ya sayang, ucap Mas sambil menciumi kedua pipi putrinya. Gendis jujur, Mama no. Aku hanya bisa menyengir melihat kelakuan Gendis yang terus menggodaku karena telah berusaha membohongi ayahnya. Gendis, bahaya nih. Sekarang Mama sudah tidak bisa berbohong lagi, batinku sambil tersenyum simpul. Dis, ayah mau tanya ke Gendis, boleh tidak? Sambil terus menyusun potongan puzzle, Gendis menjawab pertanyaan yang diberikan oleh ayahnya. Ya, mau tanya apa? Ayah mau tahu, tapi ayah minta Gendis harus jujur sama ayah. Gendis jujur. Di hati Mama ada pria lain gak? Dek. Darahku berdesir kencang dan jantungku terasa berhenti saat mendengar pertanyaan yang diberikan suamiku kepada Gendis. Putriku menaruh potongan puzzle yang berada dalam genggamannya. Ujung ekor matanya yang tajam kini beralih menatap ke dalam mataku dan suamiku. Ia tampak tengah menggali informasi sebanyak-banyaknya dari pikiranku. Aku tersenyum kecut. Walau debaran jantungku terasa begitu kencang dan membuat seluruh persendianku terasa lemas. Setelah ia puas membaca isi hati dan pikiranku, Gendis kembali melanjutkan bermain dengan puzzle-puzzle yang berserakan di atas karpet. No ya, di hati Mama gak ada awak lain. Suamiku terperajat mendengar jawaban Gendis. Terus di hati Mama ada siapa nak? Endis, ada Endis. Putriku melanjutkan kembali ucapannya. Hati dan otak Mama udah ada Endis, tidak ada apa-apa lagi. Suamiku menarik nafas lega. Mama sayang sama ayah gak Endis? No, gelengnya cepat. Kalau Mama gak sayang sama ayah, kenapa Mama masih mau hidup sama ayah? Cecar suamiku penuh rasa ingin tahu. Uit ya, Mama cuma mau uit ayah doang. Aku tertawa ngikik mendengar jawaban polos Gendis. Suamiku menatap ke arahku. Bener mah yang Gendis bilang. Aku tersenyum sinis. Betul kok, kan dulu kamu pernah menghina Ima. Mas bilang Ima cuma sayang duit Mas. Ya sudah, Ima kabulkan ucapanmu itu, jawabku tanpa merasa bersalah. Suamiku tertunduk malu, menyadari kesalahannya terdahulu yang pernah menghina diriku. Ia paham benar dengan sifatku yang pendendam. Gendis yang merasakan perubahan aura di sekelilingnya segera berdiri. Ia berjalan menuju ke arahku yang terduduk angkuh. Secara spontan Gendis meletakkan tangan kanannya di dadaku. Ia menatapku hangat. Membutlah Mama, membutlah hatimu Mama. Jangan dendam sama ayah Agi. Jangan dendam sama orang-orang yang suka jahatin Mama. No, pintanya lembut. Kalau Mama masih dendam, ntar jadi atit. Dis gak mau sama Mama atit. Membutlah hatimu, membutlah, ujarnya berulang-ulang. Rasa sakit itu datang lagi, seakan menyergapku. Orang-orang yang telah menyakitiku, mereka yang telah membuat aku menjadi seorang pendendam. Darahku bergejolak mendengar ucapan Gendis. Wajahku seperti ditampar dengan ucapannya yang begitu dewasa dan bijaksana. Hatiku luruh. Perlahan-lahan Gendis menurunkan tangannya. Ia memelukku dengan dekapan yang hangat dan penuh cinta kasih. Ia mencium keningku dengan penuh kasih sayang. Seolah-olah ia ingin aku melupakan semua rasa sakit yang telah begitu lama aku tanggung sendiri. Tidak terasa aku menitikan air mata. Aku menangis terseduh-seduh dalam dekapan hangatnya. Beban yang menghimpitku perlahan-lahan sirna. Maafin Mama ya Dis, tolong maafin Mama, ucapku berlinang air mata. Terima kasih nak, sudah mengingatkan Mama untuk tidak menjadi pribadi yang jahat. Terima kasih, bisiku sambil menciumi kedua pipinya. Ya Allah, terima kasih banyak sudah mengirimkan malaikat kecil ini ke dalam hidupku, batinku. Hari itu merupakan titik balik dalam hidupku. Gendis, putri kecilku yang masih berusia 2 tahun.
Ia yang telah mengajarkanku untuk menjadi pribadi yang pemaaf. Anakku tidak rela jika penyakit hati menggerogoti jiwa dan raga seorang wanita yang telah bersusah payah melahirkannya ke dunia. Keesokan harinya setelah suamiku pamit berangkat kerja, tinggallah aku dan Gendis berduaan di rumah. Dis, enaknya kita main apa ya? Gendis menaruh jari telunjuk di keningnya. Kemudian ia menggoyang-goyangkan rambutnya, seolah-olah ia sedang berpikir keras permainan apa yang ingin ia lakukan. Mah, main ulu angkis yuk, mau ndak? Boleh juga, Gendis. Gendis tunggu di sini sebentar ya, Mama mau ambil raketnya dulu. Aku bergegas menuju ke ruang bermain mengambil raket dan kok untuk bermain bulu tangkis. Ayo Dis, ini raket untuk Endis yang warna blue, Mama yang warna red ya. Yes, Endis juga ilu. Terus kita mau main di mana? Kalau main di teras takutnya debu nak, soalnya angin di luar lagi kenceng. Main ini aja mah. Ya sudah, kita main di ruang TV. Aku dan Gendis bersiap-siap bermain bulu tangkis. Siap ya Dis? Aku memukul kok dengan pelan ke arah putriku sambil berlari dan tertawa riang. Gendis mencoba memukul kok yang aku arahkan padanya. Namun tangannya yang kecil kalah cepat. Kok bulu tangkis jatuh tepat di atas ubin. Ya Dis Allah, ucapnya dengan raut wajah kecewa. Ayo lagi mah Aki. Aku pun kembali bersiap-siap memukul kok yang berada dalam genggamanku. Dan seperti biasa, putriku selalu kalah cepat. Entah sudah berapa puluh kali pukulan servisku tidak dapat ditangkis oleh putriku. Hingga akhirnya, sayangnya kali ini aku memukul bolanya terlalu kencang hingga membuat kok melambung terlalu jauh dan terjatuh di dapur. Ya Andis, maafin Mama ya, bolanya jatuh di dapur. Mama kekencengan mukul bolanya, ujarku dengan rasa bersalah. Gak apa-apa mah, biar Andis ambil. Dengan cekatan putriku berlari menuju ke dapur. Ia menunduk dan jemari mungilnya meraih kok yang terjatuh dekat lemari pendingin. Aku mengamati putriku dari jauh. Kulihat mata Gendis tampak melirik ke arah sudut dapur. Raut wajahnya yang ceria seketika berubah bias. Dengan berlari cepat, Gendis berlari menghampiriku. Mama, ini olahnya. Tangannya yang kecil menyerahkan sebuah bola kok ke tanganku. Terima kasih ya sayang, Gendis pinter deh, pujiku. Gendis berdiri di hadapanku, menatapku penuh arti. Mah, Gendis oleh angku Mama. Pintanya lirik. Boleh, sini sayang, Mama pangku Gendis. Aku langsung terduduk di lantai yang dingin dan memangku tubuh putriku. Gendis capek ya? Tanyaku sambil memeluk tubuhnya dari belakang. No mah, gelengnya lemah. Terus kenapa Gendis berhenti bermain? Gendis lagi gak mood main sama Mama ya? Godaku sambil menggelitiki pinggangnya. Putriku tertawa kegelian. Wajahnya yang putih kini bersemu merah. Mama, shh. Ia menaruh telunjuknya di bibir, memintaku untuk tidak bersuara kencang. Kenapa Dis? Kok Mama tidak boleh berbicara? Bisiku di telinganya. Mama angan berisik ya. Pintanya dengan suara sangat pelan. Memangnya kenapa nak? Putriku memandang ke arahku. Binar matanya tersirat begitu banyak pertanyaan. Mama angan ala ya. Marah kenapa Dis? Anji ulu, Mama gak marah. Iya Mama janji. Memangnya Gendis mau bilang apa sih? Putriku terdiam sejenak. Ia menarik nafas pelan, seolah-olah saat ini ada yang menjadi beban pikirannya. Dis, auanya, ini rumah kita atau bukan? Aku tertawa kecil mendengar pertanyaannya yang polos. Ini rumah kita lah, masa rumah orang lain? Emangnya bener ini rumah kita, bukannya Su? Beneran ini rumahnya Gendis, masa ini kebun binatang? Mama yakin ini bukan Su? Tanyanya lagi berusaha memastikan jawabanku. Mama yakin 100% kalau ini rumah kita dan ini bukan Su. Memangnya kenapa sih Dis? Aku begitu penasaran dengan pertanyaan Gendis yang mempertanyakan Su. Mama tahu nggak? Di dapur ada tikel. Aku terhenyak mendengar jawaban putriku. Tikel? Di dapur?
Ada Big Tiger di dapur. Ada berapa jumlah tigernya? Cecarku. Wan. Apa warna tigernya? Oranye. Aku termenung, kehabisan kata-kata. Belum juga hilang rasa penasaranku tentang sosok yang biasa dipanggil ibu. Sekarang muncul lagi makhluk berwujud tiger. Siapa sebenarnya mereka? Ada kepentingan apa sampai menampakkan wujudnya ke putriku? Cuma sekedar numpang lewat ataukah memang memiliki hubungan khusus dengan anakku? Batinku. Perasaanku mulai diselimuti rasa was-was dan takut. Aku khawatir jika kehadiran sosok tiger akan mengancam keselamatan putriku. Dis, tigernya punya maksud jahat atau tidak? Putriku terdiam sejenak. Matanya menatap tajam fokus ke arah dapur. Sepertinya saat ini Gendis tengah berkomunikasi lewat batin dengan entitas berwujud tiger. Putriku menatapku dan tersenyum lembut. No, Tiger baik mah. Tiger nggak aat kok. Alhamdulillah kalau Tiger tidak memiliki maksud jahat kepadaku ataupun Gendis. Aku menghela nafas lega. Mah, Tigernya big. Utuhnya ajem mah. Mataku terasa panas dan kepalaku mulai terasa pusing mendengar ucapan Gendis. Sambil melirik ke arah dapur, aku mengurut pelipisku. Semuanya terasa begitu tidak masuk akal. Saat ini ada tiger besar yang berada di dapurku. Aku menggeleng pelan berusaha menjaga kesadaranku. Mah, shh. Kenapa lagi Gendis? Bisikku. Tigernya lagi alat kemali. Tunjuknya ke arah perbatasan dapur dan ruang TV. Tiger lagi liatin Gendis. Tatapannya tajam tanpa berkedip sedikit pun ke arah dapur. Pandanganku kembali teralihkan ke arah dapur. Bulu kuduk meremang hebat, dingin. Sekujur tubuhku terasa begitu dingin. Aku mengusap punggungku berkali-kali untuk memberikan rasa hangat, namun tidak berhasil. Energi yang saat ini kurasakan terasa begitu dahsyat, membuat dadaku terasa sesak. Seperti ada yang menghimpit jantungku. Aku kesulitan bernafas. Jantungku semakin lama, semakin berpacu dengan cepat. Ujung ekor mataku melirik sekilas ke arah Gendis. Kulihat putriku tampak biasa-biasa saja. Tampaknya ia tidak terpengaruh dengan kehadiran Tiger yang saat ini sedang mengawasi aku dan putriku dari ambang pintu dapur. Mah, acuk amal yuk. Ajakku sambil mengelus lembut pipiku, mengembalikan kesadaranku untuk tetap fokus kepada dirinya. Iya, ayo Dis. Aku mulai berdiri dari dudukku dan menggandeng tangannya yang mungil. Dengan jalan berjingkat, perlahan-lahan kami menuju ke dalam kamar. Dis, kenapa kita jalannya pelan begini? Shh. Lagi-lagi putriku menyuruhku untuk diam. Mama angan anak omong, anti Tigel dengar. Halo Tigel mau ikut, gimana? Aku mengangguk tanda mengerti. Akhirnya setelah berjalan seperti layaknya seorang pencuri, aku dan putriku berhasil tiba di kamar. Dengan secepat kilat, Gendis langsung membanting pintu kamar hingga menimbulkan suara berisik yang membuatku terkejut. Brak! Suara pintu dibanting. Dis, tutup pintunya pelan-pelan, Mama sampai kaget. Seruku sambil mengusap dadaku berulang kali. Matanya yang bening dan polos menatap teduh ke dalam mataku. Aap mah, aapin Dis, pintanya sambil mengatupkan kedua tangannya di depan dada. Dis, umat takut, alo Tigel acuk amal. Tatapnya dengan raut wajah bersalah. Iya sudah gak apa-apa nak, Mama tidak marah kok sama Gendis. Mama cuma minta Gendis lain kali untuk lebih pelan-pelan ya sayang. Jangan bikin jantung Mama mau copot. Iya ma, aap mah. Ma, kunci itu cepat. Ia menarik lenganku dengan kencang. Iya sebentar sayang. Aku segera mengunci pintu kamar. Sudah Mama kunci Dis, kenapa sih nak? Putriku tidak menjawab pertanyaanku. Ia berjalan ke arah pintu kamar dan mendekatkan telinganya di daun pintu. Anakku tampak seperti tengah berusaha menguping sesuatu. Cukup lama anakku terdiam sampai akhirnya bibir mungilnya mengucapkan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillah, Tigel gak mau acuk amal.
ucapnya sambil mengelus dadanya berulang-ulang. Dis atut, alo tigel macuk amal. Kenapa harus takut, Dis? Dis atut, alo tigel makan endis makan mama, ujarnya bergidik ngeri. Aku tertawa geli mendengar penuturannya yang lugu. Ternyata putriku belum paham jika tiger yang ia lihat bukanlah binatang sungguhan. Tiger yang saat ini sedang asik berkeliaran di dalam rumahku adalah entitas dari dunia lain yang hanya bisa dilihat oleh mata ketiga putriku. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.